gua harus punya pijakan. Berarti gua harus riset. Oke. Seberapa penting sih dongeng di mata ibu-ibu? Karena kan kita bermain di dunia anak-anak kan. Oke. Yang paling dekat adalah orang tuanya, Tuanya, ibu lah terutama. Seberapa penting dongeng ini di dunia pendidikan, di TK? Ya. Buset, gue bilang. Terus apa kedudukan kesenian di sini di mana? Gue bilang. Kalau semua orang tua berpikir bahwa cuman sesuatu yang matematis yang bisa membuat orang sukses, padahal kan nggak begitu. Dunianya kan nggak begitu. Tergantung pemerintahnya, Bang. Tergantung kepala daerah lah itu. Gitu. Kepala daerahnya dia berpihak kepada PAUD, pasti dia tahu bahwa ini penting. Karena kan di mana-mana itu manusia pertama itu kan anak-anak PAUD. Tergantung kepala daerahnya berpihak pada otak atau tidak. Tapi pun. Ya pun. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat sekalian. Kembali kita bertemu di program Lampung Kultur, sebuah acara yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan Lampung dan Indonesia. Bahagia sekali kita pada kesempatan ini sudah kedatangan narasumber, sahabat baik saya, Iin Mutmainah Zakaria. Wah, lengkap. Selamat datang, Iin. Selamat, makasih Bang. Ya, udah diundang. Iin ini lengkap kurikulum PT-nya. Jadi tentu semasa kuliah dulu beliau aktif di unit kegiatan mahasiswa bidang seni Universitas Lampung. Iin adalah aktor teater yang baik. Iin juga menulis puisi yang baik. Sudah lebih dari 5 antologi bersama, baik puisi maupun cerpen pernah Iin bikin. Iin juga aktor film yang baik, banyak bermain film, produksi para sinias Lampung. Kemudian juga pernah menyutradari teater, pernah menyutradarai film. Sekarang juga Iin sedang berproses untuk membuat film, kalau tidak salah judulnya Serdam ya Iin? Ya, Serdam, yang diproduksi oleh Dewan Kesenian Lampung. Tapi yang terutama Iin adalah pendiri komunitas dongeng Dakocan bersama almarhum suaminya Bang Ipan Sumantri Bonang sejak tahun 2002. Selamat datang Iin. Sehat Iin? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, yang pertama tentu aku kembali mengucapkan turut berduka untuk Bang Ipan Iin. Ya Bang. Ya, mudah-mudahan Bang Ipan tentram jiwanya dan dikumpulkan di jannah bersama Rasulullah SAW. Mudah-mudahan baiklah semua. Banyaklah kenangan awak bersama Bang Ipan nih. Sedih juga. Jadi kalau kami mahasiswa dulu, bahkan sebelum dia pacaran dengan Iin itu. Ya udah tahu Bang gua. Dia meninggal gua melisting. Sampai mesti gua mintain maaf. Banyak ini kenangan-kenangan. Iya. Bis main teater ke kosan dia. Enak karena kosan Bang Ipan tuh deket di belakang Kedaton Medikal itu sekarang. Belakang. Di situ dia. Jadi aku sama teman-teman sama Bob, kadang sama Neri mereka, sama Uki pulang jalan kaki dari kampus. Jalan tuh sana malam-malam habis latihan makan pakai tempe karena bokeh kan. Terus ngedapat Bang Ipan. Bang Ipan sama siapa, temennya Sunardi apa siapa gitu. Karena Bang Ipan tuh bersih kan, pembersih, jadi enak kamarnya, terus airnya bagus di tempatnya itu, jadi sering juga di situ. Ya mudah-mudahan beliau tentram lah, diselimuti oleh yang main dah. Amin. Nah kita akan ngobrol-ngobrol kurang lebih 1 jam seperempat In. Yap Bang. Soal dongeng dan lain-lain. Ini aktivitas utamamu ya kira-kira seperti itu ya ini ya. Main karirmu lah. Nah, tapi sebelum itu baiknya Iin bercerita dulu soal bagaimana mulai Iin tertarik dengan kesenian, kemudian bagaimana Iin mulai
tertarik dan mempelajari puisi kah, lalu ke teater, lalu ke film, Iya, lalu ke banyak ya, dongeng Bang, ya. dan lain-lain. Diletanti juga gue. Mulailah dari mana itu semua bermula, ini ceritalah. Silakan ya. Awal muasal itu aku SD, Bang. SD itu mungkin sekitar kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Kelas 5 SD itu ada lomba baca puisi sekecamatan di Sukabumi. Kalau dulu itu masih kecamatan Bandar Lampung, Bang. Aku SD kan pindah dari Teluk gitu kan, dibawa ke daerah Sukabumi karena rumah pindah ke sana. Terus di sekolah baru itu ternyata ada, nggak tahu itu mungkin berjenjang ya lombanya, tapi aku nggak lolos sampai jenjang kecamatan itu, aku nggak lolos, aku juara 2 waktu itu. Puisi yang pertama kali gue bacain itu punyanya Toto, nggak salah. Sudarto Bahtiar. Punya Toto, gadis kecil berkaleng kecil. Taufik ya? Di bawah siapa Toto? ya itu? Toto kalau nggak salah, Toto Sudarto Bahtiar ya, Bang. Yang gadis peminta-minta itu. Itu pertama aku baca. Terus kata guruku bagus ya. Aku latihan sendiri, nggak pernah ada guru yang melatih itu gitu kan. Baca sendiri, lihat sendiri, terus membayangkan sendiri gitu. Atau mungkin Tuhan ngasih gua imajinasi yang tinggi ya, sehingga gua bisa membayangkan itu dan berlatih sendiri gitu. Nah, terus kemudian ketika aku SD, aku ikut ibuku. Mamaku kan guru. Oh, guru ibu. Mamaku guru. Kemudian waktu suatu malam mereka tuh dikumpulkan di gedung GSG di Unila. Oh ya. Untuk menonton Sendra Tari. Tahun berapa itu? Tahun 90 berapa ya, Bang? 80 berapa ya? Aku SD kelas 6 itu. Dan aku melihat anak UKMBS pada masa itu, mungkin Bang Ivan dan teman-teman itu turun dari atas. Gitu. Kemudian ada asap-asap. Dan dengan bangganya gue bilang, kecil gue bisa bikin begitu. Kata nyokap, serius nih bisa bikin? Bisa, aku bisa bikin begitu mah. Nanti aku nyetelin begitu, aku bilang sama mamaku kan. SD? Itu aku kelas 6 SD. Aku inget banget malam itu. Jadi nganterin mama nonton, kan gak boleh masuk tuh. Gue nontonnya di atas, Bang. Gua nonton di atas. Jadi gue tahu bener kan ada awan-awan. Tapi itu judulnya apa aku lupa deh, Bang. Tahun ya 90-an awal gitu ya, Bang. Terus nah dari situ aku masuk SMP kan. SMP mulai ikut di SMP ku tuh kebetulan guru keseniannya itu Pak Sumarlan itu memang orang yang cinta lah dengan puisi gitu. Cinta dengan drama walaupun misalnya naskah dia sendiri gitu kan. Dan kami beberapa teman dan dia punya passion di situ. Guru kesenianku tuh punya passion di situ, dan dia melihat kau punya bakat, kata dia. Ya udah, jadi beberapa lakon yang sederhana itu aku mainkan gitu kan. Aku jadi peran utama lah, gini lah karena punya itu tadi, punya bakat tadi, berbarengan dengan baca puisi. Dilatih Pak Sumarlan tadi? Tetap enggak juga, aku sendiri, cuman dia tinggal ngelihat gitu, ini kurang ini gini. Kemudian kelas 2 SMP bertemulah aku dengan Jusmar dan Kayani. Ahmad Jusmar itu. Karena dia ternyata juga alumni SMP situ gitu. SMP mana itu? SMP 4 Tanjung Karang, kalau sekarang SMP 5. Iya. Nah, terus Kak Jusmar lah yang mengenalkan aku kepada teater yang lebih serius. Dulu dia kalau nggak salah itu masih SMA. Kak Jusmar itu SMA 1 kan. Dan Kak Jusmar sama Kak Agus almarhum. Agus Santo almarhum. Nah disitulah mulailah pementasan sama Kak Yani gitu kan, ketemu Kak Agus. Yani mana ya? Kak Yani itu sekarang dia di Tangerang nih, Bang, udah nggak di sini. Terakhir dia bikin sih kayak komunitasan gitu, cowok. Komunitasan anak-anak Tangerang yang pemulung segala macam itu. Yang kecil anaknya. Ya itu SMA 7. Dia SMA 7. Sangkatan. Iya, sangkatan. Nah, kayak inilah yang ngajarin kami tuh. Yang agak lembut sedikit. Iya, agak lembut gitu ya orangnya. Nah, dia lah yang ngajarin. Yang ini kan emang CS Jusmar deh. Iya, dia CS Jusmar. Jadi kayak ini dan Kak Jusmar itu bikinlah kayak gitu deh pokoknya. Yang eksperimental lah, yang inilah, yang didandanin lah kami tuh. Seru banget, Bang. Dan pementasan pertama keluar dari SMP itu dengan teater yang serius SMA 7. Malah deh. Perpisahan SMA 7. Gue nggak tahu sama Bang Ari waktu itu. Dan gue masih kecil dong. Abang nggak terlibat di itu ya. Tapi itu di perpisahan. Aku nggak tahu itu perpisahannya angkatan berapa gitu. Berarti sudah ada Kak Isnya situ? Belum. Kami belum ketemu Kak Is.
ketemu Kak Is itu setelah aku kelas 3 SMP. Kak Jusmar membawa Kak Is, Kak Panji dan Kak Erwin ke sekolah kami. Ke SMP itu. Ke SMP itu. Kebetulan pula mereka tuh juga alumni SMP situ. Oh gitu. Iya, jadi sesama alumni tuh kumpul lah. Mari kita membangun SMP Negeri 4 Tanjung Karang ya kan, kayak gitulah. Karena di sini potensinya bagus, banyak teman-temanku juga pada suka ya dengan teater itu ya. Dan kami tuh biasa fighting gitu loh Bang, latihan tuh jalan gitu ke pasar seni jalan gini. Nah, kami dibawalah ke lingkungan yang lebih luas oleh Kais dan teman-teman. Itu namanya Himpunan Remaja Pencinta Seni Lampung. Disitulah kenal Gunawan Parikesit, kenal Eka Yuniarti, kenal Mas Ganti, kenal Bang Ucok. Mas Ganti kan dengan Krakatauanya. Jadi yang udah pada jago-jago nih ya, mereka latihan di Krakataua. Kerjaan kami yang ada ini nontonin kalau mereka latihan. Di gitu mana kan. itu latihan? Latihan itu di pelataran parkir Saburai. Pasar seni? Iya, pasar seni. Kami di pasar seninya. Mas Ganti tuh biasanya latihannya di pelataran parkir. Di belakang? Novi Balga di situ. Oh, pintu masuk? Pintu masuk belakang yang parkiran iya, itu iya, Bang. iya. Yang semen, yang ini, yang apa namanya aspal. Iya. Di situ latihan. Bang Ivan juga ikut ke situ dia kan. Tapi kan dia bukan pemain ya. Dia hanya menyenangi dan nonton aja gitu. Kami udah mulai bergabung dengan teman-teman dari SMK 2. Kenal Adi Muladi di situ, yang pencinta-pencinta seni inilah Kak Panji yang udah mulai bikin garapan-garapan gitu. Biasanya sih kalau dulu itu puisi Bang, puisi yang kemudian didramatikalin kayak gitu. Nah, barulah kemudian pakai naskah yang serius. Naskah serius pertamaku itu Ikau kalau nggak salah. Aku main Ikau, aku jadi si neneknya ya, karena gue nggak pernah berpeluang untuk jadi cewek cantik itu nggak pernah, nggak dapet gue, nggak pas. Selain emang wajah lu nggak pas, gitu. Karakter lu terlalu kuat di situ. Jadi gue dapet lah peran nenek-nenek yang pokoknya yang menyusahkan gue lah, gitu ya, yang galak-galak, yang menyeramkan itu dapetnya di gue. Di Ikau berapa kali kan pementasan Ikau, kemudian aku barengan Bang Ucok ke pementasan iya benar pementasan Arpin C. Nur itu Interogasi salah bareng Bang Ucok karena Mas Ganti udah grupnya Bang Ucok Krakataua. Oh Krakataua. Krakataua. Oh Bang Ucok yang nyutradarai. Bang Ucok menyutradarai. Setelah kami kan HRPSL itu Ikau ya, masih SMP tuh. Kami masih SMP itu mainin itu. Aku SMP kelas 3. Ikau yang pertama. Naskah Bos Is yang pertama itu Ikau, aku SMP. Berapa kali Ikau tuh dimainin? Aku SMP SMA gitu main Ikau tuh berapa kali. Nah, keduanya itu Interogasi. Interogasi itu Bang Ucok sutradaranya. Mulailah kami tuh kenal ya dengan dunia teater yang lebih beneran ya. Terus beralih lagi sepanjang SMA itu gue mainin beberapa lakon lah ya, termasuk Perampoknya JF Skiller sama. Masih pakai nama HRF itu? Masih Krakataua. Oh, masih Krakataua. Dan kemudian Krakataua, kemudian Bang Ucok membentuk Teater Karang, kami terus kemudian ya begitu ya. Ya begitulah. Itu akhirnya tuh yang rombongan Kak Erwin, Kak Panji, Kak Is membuat Forum Semesta. Kami ke Forum Semesta karena memang asal kami kan dari SMA, SMP 4 kan. Jadi kami balik lagi Kak Jusmar termasuk Albu ya? Termasuk Albu. Bang Ucok itu kemudian bersama dengan Ulung, Dede, dan lain-lain, Bambang dan lain-lain itu, Irwan itu di Teater Karang. Ijal. Termasuk Ijal itu di Teater Karang kan. Terus udah nih karena udah beda kelompok, beda mazhab nih ya. Itu banyak lomba-lomba teater remaja kan. Termasuk aku pernah ngelawan UKMBS juga gitu. Aku nggak tahu kayaknya UKMBS kalah deh sama kami. Siapa? Novi Balga. Sama ini. Waktu itu Mbak Novi pernah main ke kita juga sih. Judulnya apa? Aku lupa deh. Untung apa gitu nama pemerannya. Aku lupa ini. Di RPSL tuh banyak ya beberapa naskah gitu. Cuman kan memang mungkin karena gue dari awalnya itu puisi ya Bang ya. Pada akhirnya itu kan memang sejak awal interestmu memang itu interestku puisi di ya? Puisi ya, di pembacaan puisi. Kalau penciptaan aku baru belajar di UKMBS. Aku belajar di UKMBS. Jadi memang gue termasuk orang yang kalau udah meranin lakon, aku nggak mau Bang langsung misalnya sebulan itu terus ngeganti lakon, nggak kuat gue.
gue takut gila ya. Jadi gue pasti akan terus ya. Akan ini dulu, cleansing dulu, gue cleansing lama 3 bulan berikutnya baru gue kalau misalnya gue ditawarin, ayo main gitu, gue mau gitu. Tapi kalau mau langsung dari sini ke sini, itu pasti ketukar-tukar gue nanti memerankannya itu jadi nggak sepenuh hati ya, karena gue masih ketinggalan dengan lakon gue sebelumnya gitu kan. Jadi menyisa gitu kan. Apalagi terakhir aku main itu sebelum masuk kuliah itu aku mainin perampoknya J.F. Skiller. Dan itu jadi ibunya, aduh setengah mati itu keluar dari apa karakter itu tuh setengah mati jadi ibu itu kan. Lawan main Kais, lawan main Kak Erwin, Kak Gun, Gunawan si Kak Gun Parikesit, aduh tuh luar biasa itu. Nah masuklah aku di UKMBS ketika kuliah, karena aku PMKA kan, jadi itu sebenarnya kan ke UKMBS itu udah lebih dulu. Baca aku SMA juga udah sering kan bolak-balik lomba baca puisi di Senatalis, aku selalu ikut kan, jadi udah tahu lah ke atas itu juga udah beberapa kali ikut gitu kan. Pura-pura jadi mahasiswa juga sering waktu zaman SMA kan. Tua itu kan gitu kan. Karena seru kan, lihat UKMBS seru banget sih kakak-kakak ini tuh. Sambil di UKMBS di forum ya? Aku di forum masih waktu itu kan. Terus karena harus memilih ya keterlibatan secara lembaga, udah deh aku di kepala divisi kan di UKMBS, kepala divisi sastra dan teater. Terus bikin antologi itu kan bareng teman-teman. Udah di Forum Semesta akhirnya aku udah aktif karena jauh, kalau mau ke sana tuh jauh banget. Aku abis kuliah mesti ke forum. Enggak, kami tuh di dekat SMA 2 ada sekretariat kami tuh di situ gitu. Jadi aku terpaksa untuk tidak aktif di Forum Semesta. Sudah deh, itu yang ngebesarin kan. Cuman gimana, waktu udah nggak mungkin lagi. Dan Kais juga udah buat teater 1 waktu itu kan. Kais udah buat forum Kapanji dan lebih banyak lah anak-anak SMA karena dekat SMA 2. Jadi anak-anak SMA 2 itu ya yang SMA 2 waktu itu masih terus ada. Jadi adik Randy, Indri itu udah masuk ke situ gitu, udah di Forum Semesta udah. Terus Randy juga pindah ke teater 1 kan kemudian kan. Forum dipegang sama Kapanji. Kak Erwin waktu itu udah free aja lah, dia nggak penyair. Dia penyair, pokoknya dia mandiri sendirilah, dia melanglang buana dia sendiri dia. 2 orang itu masih pegang teater, gitu. Masih pegang ini. Dan aku di UKMBS. Bermuaranya di UKMBS. Nah di UKMBS pun aku juga nggak begitu aktif kan di teater. Aku paling cuma main 1 lakon kok bang, Ger itu doang. Iya ya. Aku cuma main Ger, lihat lah gak ada kan aku ikut. Irau enggak ya? Irau aku Peksi Minas Irau. Iya, kan ya. Aku kan stand in Mbak Ocha. Karena aku lebih memilih puisi baca kan. Baca ya. Aku baca, tapi karena Mbak Ocha aku dapat juara berapa? 81 waktu itu, Peksi Minas. 95 ya. 95. Karena Mbak Ocha lagi KKN dan peran Sulu itu penting kalau nggak ada orangnya, jadi aku stand in aja deh kataku gitu kan. Sekalian kan Mbak Endah juga nanya-nanya karena peranku dulu kan dimainin Mbak Endah gitu kan. Ya udah, berprosesnya di situ di dua cabang. Begitu Bang Jablo nanya, aku puisi Bang, aku nggak mau main teaternya, aku nggak mau. Aku di pembacaan aja. Jadi terakhir grup teatermu itu forum jatuhnya dan UKMBS lah ya, grup. UKMBS, terakhirku UKMBS di Kurusetra. Tapi pernah dimain kapai-kapai dulu kan ya? Aku itu di teater 1. Ya. Itu karena diminta untuk apa ya, reunian ya. Kita reunian, selesai mereka itu sebelum aku kuliah atau udah ya, orang aku musiknya kok kapai-kapai. Iya aku jadi inem aku kuliah nama Albu apa ya? Iya sama Obi. Aku sama Obi main itu, aku sama Obi. Ya aku udah kuliah itu. Udah kuliah tahun 95. Yang musik kan aku, Aap, Uki. Iya. Nah terus Iin bisa kemudian masuk ke dunia dongeng itu kayak mana tuh ceritanya? Gue punya anak, latihan teater, gue bingung anak gue udah kemanain. Terus berarti udah married ya? Udah married gue, udah bang gue kangen main teater. Terus latihannya gimana? Latihannya pasti malam, nggak mau, anak mau ditinggalin, nggak mau. Aku nggak mau, itu dilema bang. Tarik menarik, biasa di panggung kan, mau jajalin panggung tuh gatel rasanya. Aduh, terkungkung menjadi ibu rumah tangga, ntar gue jadi desperate housewife lagi kan, karena gak bisa di panggung. Akhirnya gue berpikir keras, apa ini. Setelah kita utui Tatang Sontani, kami main di Langit Ada Bintang terus cover bunga rumah makan masalah itu ya.
Aku tuh mikir, waduh gue kayaknya harus panggung lagi deh nih, kalau nggak gila nih gue gitu kan, karena terbiasa kan untuk di situ. Menulis juga lelah sekali kan, ngurusin anak juga ternyata butuh energi yang luar biasa. Nah ini harus dikasih siasat nih, gimana nih caranya. Suatu hari gue ngeliat Obi itu mendongeng. Robi Akbar mendongeng di acara McD kalau nggak salah, Amerika waktu itu ya. Oh iya. Gua ngelihat Obi, asik juga nih, kupikir kan. Latihan juga nggak bakal banyak, kalau gua serem-serem anak kecil lari nih gitu kan. Oke deh, gua ramu, gua bisa lebih dari Obi nih kalau membuat ininya. Oke baiklah, ajakin Obi dong, karena kan inspirasi dari Obi, mau nggak kita bikin Bi. Belum ketemu tuh namanya, nama komunitas dongeng Dakocan belum ketemu. Terus ngobrol kan, waktu itu aku jadi pembina di Teater 1. Ngobrol, oke berapa anak, ya udah deh kalian kan latihan teater siang, paginya kita dongeng ya, nanti ku carikan tempat di mana kita bisa eksplorasi, itu pasti harus ada anak-anak dong gitu. Tapi berjalannya waktu, kemudian di tanggal 23 November ya, kami bentuk itu namanya komunitas dongeng Dakocan. Itu juga nama itu juga pemberian dari temen, namanya Bang Herman Mangku. Dia yang seneng banget tuh ketika, Bang gua mau bikin dongeng nih, kata Bang Ivan itu. Nah iya bener, gini. Dia ngomong brainstorm sama Bang Herman, akhirnya dapatlah itu nama Komunitas Dongeng Dakocan. November 2002. 28 ya, 28 November 2002. Dilalahnya itu adalah hari ulang tahunnya Pak Raden. Oh gitu. Beberapa tahun kemudian, setelah 10 tahun atau berapa tahun gitu, itu menjadi hari dongeng nasional. Oh gitu. Iya. Kata takdir tuh begitu ya. Nah apa namanya, sejak itu Iin dan Bang Ipan menekuni. Aku menekuni dongeng akhirnya. Tapi kan karena kita dari teater ya Bang, gue buta Q nih tentang dongeng itu kayak apa. Berarti gue harus cari ilmu nih. Ilmu dulu, gue cari ilmu di manakah yang berhubungan dengan anak. Oke, psikologi. Nah, waktu itu di Lampung belum ada komunitas dongeng. Sama sekali belum ada. Pendongeng banyak. Maybe ada. Ya, nggak ada juga. Ya Robi kan. Cuma Robi doang. Yang Iin lihat. Iya, aku tahu. Dan nggak ada yang lain. Yang menekuni dunia dongeng nggak ada ya. Dan menekuni secara profesional tuh nggak ada. Jadi aku bikin itu, ya udah. Kami ya dasarnya Bang Ivan ya, dia memang orang organisator ya. Dia memang kalau udah bikin sesuatu itu ya harus sungguhan. Harus dibuat apa langkah ke depan 5 tahun mau apa, 5 tahun berikut mau apa. Terus sampai dibikinin sama dia sedetail itu gitu. Jadi semacam renstra gitu kan. Dia buat sampai segitunya. Kemudian ya aku dan teman-teman tuh tinggal ngikutin itu. Jadi trackingnya jelas tuh. Apa nih yang pertama nih? Oh, gua harus punya pijakan. Berarti gua harus riset. Oke. Seberapa penting sih dongeng di mata ibu-ibu? Karena kan kita bermain di dunia anak-anak kan. Yang paling dekat adalah orang tuanya, ibu lah terutama. Seberapa penting dongeng ini di dunia pendidikan, di TK, waktu itu belum ada PAUD. Seberapa penting di TK? Oh, berarti gua harus berdasar kalau ngomong. Aku bikin penelitian ketika sambil keliling tuh, dongeng keliling di awal tuh ke 22 sekolah waktu itu. Ke 22 sekolah di Bandar Lampung dan di daerah Pesawaran. Sambil gue sebar kuesioner. Dari 1000 kuesioner yang kita sebar itu 90% tuh masuk pulang. Oh gitu. Gue ambilin dan tekanjat lambo gitu kan, membaca hasil itu. Di masa itu orang tua nggak ada yang, aku harus bilang bahwa orang tua itu tidak ada yang percaya, karena persentase yang percaya itu sedikit banget Bang. Percaya soal bahwa EQ itu penting. EQ itu penting emosional. Buat anak. Iya. Semua bicara matematika, anak gue sukses kalau dia bisa belajar dapat ranking, dapat ini. Hei buset, gue bilang. Terus apa kedudukan kesenian di sini di mana? Gue bilang. Kalau semua orang tua berpikir bahwa cuman sesuatu yang matematis yang bisa membuat orang sukses, padahal kan nggak begitu. Dunianya kan nggak begitu. Bentar. Maksud apa trigger yang bikin Iin kemudian melakukan semacam riset atau penjelajahan lebih dalam terhadap dongeng itu? Triggernya? Gue nggak tahu apa-apa Bang. Kan kalian bikin grup. Oke, aku bikin grup. Ya. Terus kok tiba-tiba Iin mau Nah itu dia. Karena abang tuh terbiasa berpikir tuh sampai sedetail itu. Gitu.
Kalau mau bergerak, ini, gitu. Apa sih dongeng ini gitu? Apa pentingnya? Apa pentingnya? Terus kedudukannya seperti apa sih di masyarakat? Gimana budayanya dibangun? Betul. Seberapa jauh? Zaman dulu iya, tiap malam kita didongengin sama kakek kita, sama nenek, sama ibu, sama bapak karena nggak ada televisi. Sekarang kan musuh kita banyak. Nah, gua nggak tahu ini kondisi makhluk ini kayak apa nih sekarang. jadi gua harus tahu. Kalau gua mau tahu sebagai orang yang terbiasa berpikir skeptis, Bang. Jadi kita kan S1 mahasiswa sarjana gitu kan. Gua nggak bisa meraba-raba menduga begini, nggak bisa. Gua nggak mau pakai naluri itu, nggak mau gua. Oke, berarti gua harus punya sesuatu yang berdasar. Apa itu? Riset. Pijakan gua riset gitu. Jadi gua ngeriset. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan tertutup sebenarnya, tinggal milih ya, tidak setuju dan tidak setuju, seberapa senang, bla 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 gitu aja. Gue bikinin. Dapatlah gue kesimpulan bahwa hampir semua orang tua dari 1000 responden 90% yang masuk itu pulang itu menyatakan bahwa EQ itu nggak penting. EQ itu tidak penting. Atau mereka nggak tahu EQ itu? Tapi itu kujelaskan kok. Ada pertanyaan itu beruntun gitu ya. Anda tahu ini emosional, bahwa kemampuan emosional macam jenis kecerdasan, bla bla bla. Sementara di Amerika itu sudah tenar. Di luar negeri orang sudah bicara soal bagaimana orang itu bisa jaya karena sosial dia yang bagus. Nggak cuma sekedar sebagai saintis yang diem aja gitu terus kemudian sama orang lain suka nyegak-nyegak gitu. Kita belum tahu. Di usia yang paling dasar kita nggak tahu. Aku baru mengenal kemudian bahwa ternyata kecerdasan itu dibangun dari anak bayi, bahkan dari sebelum anak itu lahir. Bagaimana otaknya anak-anak itu berkembang sangat pesat sampai usia 5 tahun golden age. Wow, kataku begini nih ilmunya nih. Ternyata penting. Dan ternyata di lapangan gue tanya, apakah ibu guru, kan ada yang untuk guru, ada yang untuk orang tua. Apakah ibu guru kenal dengan dongeng? Kenal. Pernah didongeng? Pernah. Tahun kapan? Dia jawab dulu masa saya kecil. Terus sekarang pernah mendongeng? Enggak. Di rumah? Enggak. Di sekolah? Enggak. Buset, jadi anak-anak tuh belajar apa? Gue bilang di sekolahan. Charles Tungbang dan dengan mistar yang segini-gini. Dan gue menyaksikan. Bukan. Kesimpulan bahwa dongeng ada korelasi dengan EQ gimana? Nah, itu kan aku ini ya. Kemudian nih gue harus tahu nih apa nih yang merakitnya itu apa nih. Ternyata di dalam dongeng itu banyak banget kisah-kisah. Kan dongeng itu kan bercerita tentang kisah masa lampau yang memberikan semacam apa ya, wejangan. Tapi itu bukan nasihat yang langsung kan. Dia kayak kalau misalnya kita menuju satu tempat tuh kan dia berkeliling ya. Dia berkeliling mencari jalannya sendiri dengan analogi-analogi yang harus dipahami oleh seorang anak gitu ya. Nah, pesan-pesan yang ada di dalam situ itu ada semua. Dan itu pesan-pesan itu kalau misalnya dicontohkan dan dilatihkan sejak dia kecil, dibiasakan, itu akan membangun itu mengembangkan potensi kecerdasan emosionalnya anak. Itu asumsinya ya. Asumsi gue begitu. Tapi kan gue harus membuktikan asumsi itu benar atau tidak gitu. Teorinya mana? Kalau main omong aja, lu bukan orang pendidikan Gue kan kuliahnya pertanian, Bang. Itu kan ilmu pendidikan. Jadi gue ditentang. Anak ini ngomong begitu apa? Nah, itu dia. Apa dasarnya? Waduh, gue kudu punya ilmu nih gitu kan. Akhirnya gue kuliah psikologi. Psikologi itu. Gue kuliah psikologi hanya untuk mencari jawaban itu. Dan gak gue selesaiin karena gue udah ketemu jawabannya. Nah, sejak itu ya artiannya kan Iin percaya bahwa dongeng ini penting. Iya, gue percaya dongeng itu penting. Dia bukan hanya sekedar salah satu bentuk seni gitu. Iya, benar. Bukan hanya seni itu dongeng itu kendaraan untuk mencapai, dan itu ternyata lewat seni gitu. Medianya lewat seni. Nah, sejak itulah Iin kemudian terus menekuni itu aku dan terus menekuni dan mensosialisasikannya. Pertama karena memang sudah sedikit orang yang tahu tentang dongeng itu, berarti aku harus mensosialisasikannya dulu kan. Sedikit sekali di Lampung. Sedikit sekali. Anak-anakku tanya, kalian tahu apa? Nggak ada yang ini. Ya, dongeng-dongeng luar ya. Dan di sekolah-sekolah nggak ada pula ya? Nggak ada pula, Bang. Nggak ada, Bang. Guru itu nggak ada yang dongeng. Di TK itu nggak ada yang dongeng. Di TK dongeng? Enggak. Iya, aku di TK. Karena itu yang paling kan aku kan asumsiku kan golden age tuh. Iya.
6 tahun ke bawah. Pada saat itu di TK nggak ada dongeng-dongeng? Nggak ada dongeng. Mereka tok belajar halus kasar, menulis. Dan kalau anak-anak itu ribut dikit, mistar jegal. Jadi gitu semacam kan. jadi kayak misimu dan komunitas Dakocan ini. Akhirnya aku punya misi itu. Ini kampret banget nih keadaan nih, kasihan amat anak-anak gitu kan. Menyebarluaskan. Aku mensosialisasikan kembali. Dan dari tahun berapa itu 2002 sampai sekarang katanya lebih dari 10.000. Iya. Guru yang udah ikut workshop apa gimana tuh cerita tuh? Kan kalau gue sendiri sejak itu. Tapi aku memang masih takut Bang untuk mengajarkan guru mendongeng itu karena aku belum punya metode pelatihannya, workshopnya aku belum punya dan aku bukan orang pendidikan. Aku kudu punya ilmunya dulu kan baru bisa nyebarin. Yang kulihat kalau aku semua aku punya data anak PAUD sekian, berapa data guru PAUD itu 16.000 di kabupaten mana itu aku cari kan. Terus data siswa PAUD-nya berapa juta gitu ya. Ini kalau gua ngedongeng sampai jero gua gak bakal jadi. Dan gak bakal mungkin. Bahkan tiap hari pun gua mendongeng 5 kali dalam 5 TK. Kalau langsung gak bakal kelar kalau aku langsung. Artinya kita harus bekerja sama. Kita harus menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder. Dengan multi pihak ya. Mau itu kebijakan, mau itu pekerja di lapangan, dalam hal ini adalah guru, orang tua, dan masyarakat sekitar. Empat pilar itu nih yang harus kita ajak kerjasama supaya misi tadi mensosialisasikan kembali dongeng itu menjadi suatu kebutuhan buat anak-anak itu berhasil, itu berjalan gitu. Terus apa langkah-langkahnya? Langkahku adalah yang pertama aku keliling dulu dong. Pentas keliling. 5 tahun berkeliling. 5 tahunan. 5 tahunan Bang, berkeliling itu. Ya 5 tahunan lah. Berkeliling dengan berbagai macam trial and error. Bukan begitu Mbak mendongeng itu monolog bla bla bla. Gua dapat banyak banget kritikan dari guru TK yang udah status quo itu kan. Udah tua-tua itu dimusuhin, bodoh amat. Yang penting ini kebaharuan Ibu. Kalau Anda melakukan itu dari dulu udah kelar nih dunia pendidikan. Tapi kan Anda tidak melakukan. Jawabanku itu aja kalau mereka udah mulai cacu. Ada Bang, aku dimusuhin pernah Bang. Enggak semuanya responnya positif. Iya, tidak semuanya respon positif. Bahkan lembaga besarnya itu ketika dipimpin oleh seorang ibu yang sudah status quo, itu aku ditunjuk-tunjuk. Lembaga besar kan udah lama. Ya semacam himpunan gurunya gitu loh. Persatuan gurunya itu kan ada pimpinannya itu karena dia orang pendidikan kan. Dia merasa mengerti. Kataku kalau ibu sudah mengerti itu nggak begini dunia ini. Nggak begini dunia ini Ada resistensi. Ada Bang, ada. Dan aku dimusuhin lama itu. Resistensi ini soal bagaimana gue mengacak-ngacak. Kontennya apa soal job ini? Maybe ya, job mungkin ya, karena nggak izin mungkin kata dia orang kan. Gitu. Karena aku kan nggak punya kepentingan ya Bang. Kepentinganku cuma bagaimana ini sampai lagi ke anak-anak dan anak-anak berkumpulnya di TK. Ya sudah, ya kesanalah kami gitu kan. Daripada aku ngumpulin anak di kampung kan lebih susah lagi. Lebih baik gue assalamualaikum. Kami nggak punya uang tuh baik. Enggak Bu, tenang. Gue punya budget. Waktu itu gitu kan. mendatangi ya ini. Aku mendatangi sekolah-sekolah, terus kemudian. Nah, ini yang kulakukan. Aku berteman dengan media. Aku berteman dengan teman-teman media. Jadi, aku cerita sama teman-teman media, ini misi besar gue. Lorang bisa sumbang di mana. Jadi, terima kasih buat semua teman-teman media yang dari awal tuh mengawal komunitas dongeng. Itu dengan sadar ya? Dengan sadar kulakukan bahwa kalau ini nggak dibesarin Bang, gerakan ini nggak bakal menjadi, nggak jadi. Apa lambo? Orang pendidikan bukan. Modal cuman karena kaktoran kan. Dan ketertarikan dan cinta anak-anak itu aja modal gue kan. Kuliah psikologi juga nggak selesai kan. Mau bikin metode celako lah. Jadi, terus akhirnya mulailah Dakocan membuat workshop. Atau bekerja sama dengan waktu itu dengan Andi mereka ya, Bambu Lada. Aku nggak peduli ada ingin politik atau apa, pokoknya kendaraannya adalah kok bisa mengumpulkan guru-guru. Gue bisa mengenalkan bahwa hei ibu-ibu mari kita kembali ke hito. Anak-anak itu hitonya adalah bermain, bukan menulis, bukan berhitung. Targetnya guru-guru itu bisa mendongengkan kembali. Iya, guru-guru TK masa itu. TK PAUD belum.
Jalan Bandar Lampung. Jalan. Dan itu di kebetulan karena pelatihan itu untuk seluruh Lampung ya, jadi dari mana-mana. Nah, disitulah mulai terbuka. Dari situ kita mulai terbuka, kan mereka kenal, bagus ya, Mbak ini gini-gini, Dakocan, asik tahu ternyata dongeng tuh bla bla bla. Nah, mereka udah mulai nih dari mulut ke mulut ini. Praktek orang itu. Praktek mereka bang. Pas workshop. Praktek pas workshop mereka praktek. Aku kasih dengan berbagai macam lah, ada yang teaternya, ada yang bikin drama, ada yang memang dongeng sendiri kayak gitu. Berapa hari biasanya workshop? Waktu itu kami workshop 3 hari. 3 hari. 3 hari 4 hari gitu deh. Dan itu lengkap banget. Maksudnya? Ya lengkap, kutetel dikit gitu tuh untuk ngasihnya. Ada kan kalau sekarang ada yang bilang Mbak sehari aja, waduh itu mah teorinya juga nggak kelar gitu. Waktu itu 3 hari. Sempat tahun berapa Iin yang di Waikanan gimana? Di Waikanan tuh 2014. 2014 kebetulan waktu itu aku bertemu dengan Ibu Sekda, Bu Farida Aryani kan, sedang ada waktu itu pelantikan Himpaudi kalau nggak salah, Himpaudi Provinsi Lampung. Bang Ivan ngobrol, ibu kenalin kami dari komunitas dongeng ini, dia kata Makwan, kalian mau ikut saya ke Waikanan? Karena beliau dosen kan, orang pendidikan, dia tahu bahwa perlu ini, nggak usah mikirin soal silabus dan lain-lain, nanti dulu, nanti dulu soal apa namanya beyond central and circle time, nanti dulu tentang metode ini metode itu, mau bla bla bla, nanti dulu. Ini mau diajarin apa? Gimana guru di depan anak-anak? Apa ya duluan yang si senjata apinya itu apa nih? Biar anak TK tuh seneng dulu. Pakai dongeng. Bekerja samalah kami dengan Waikanan. Dengan Himpaudi Kabupaten Waikanan. Apa yang kalian lakukan di sana? Kami lakukan pertama pendataan. Karena ternyata enggak ada, data itu dikit, minim gitu kan. Soal data guru yang sudah pernah ikut pelatihan kan kita mesti tahu bang, kita mesti tahu kan, nggak untuk datang dan memastikan level dan jenjang itu kan kita harus tahu dulu nih si audiens kita nih di level apa gitu kan. Kami datang sampai ke kampung-kampung, ke kabupaten, ke kota, apa namanya, kecamatan-kecamatan, dan jauhnya satu sama lain kan jauh banget kan Waikanan kan, dengan medan yang begitu. Kita datengin berapa guru ngomong, akhirnya mereka ngomong. Selama ini memang mungkin tidak pernah ada yang begitu ya, mendatangi. Kalau pelatihan kan guru selalu diundang ke provinsi. Atau ibu kota kabupaten ya? Atau ibu kota kabupaten. Dan itu hanya beberapa guru. Yang belum tentu juga bisa ngajarin temennya. Ya. Karena ilmu mengajarkan itu kan beda lagi. Ya. Nanti yang dikasih tahu dia jadi A aksen ke bawah itu kan. Banyak itu kejadiannya. Jadi udah deh mak, kata kakak Ibu Farida, mak udah mak, kita ke kampungnya mak. Jadi kita bisa mengambil banyaknya guru, tinggal aku bawa fasilitator. Kami buatlah itu metode andragogi kan. Akhirnya bla 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 dapatlah itu. Semua Kabupaten Waikanan di Kecamatan Sapu habis semua ikut. Semua kecamatan. Semua ikut. Waikanan tuh. Semua Buai Bahuga apalagi. Jadi guru-guru itu kumpul di ibu kota kecamatannya. Dikasih workshop selama 3 hari. Mendongeng. Selama 3 hari. Mereka bikin cerita sendiri. Praktik ya ini ya? Praktik bang, nggak bisa, harus praktik dia. Ada yang hihi malu-malu, nggak apa-apa. Banyak guru? Banyak bang, sekali itu tuh 50 atau 60 gitu, tergantung gurunya bang. Tergantung dia. Berapa lama Iin? 4 tahun kami di Waikanan. 4 tahun? Mengawal itu. Himpaudi ya? Bersama Himpaudi. Nah gimana hasilnya itu? Alhamdulillah bang. Signifikan nggak? Signifikan. Teman-teman Waikanan tuh menjadi semacam barometer buat kawan-kawan di kabupaten lain. Oh ya? Iya. Beberapa lomba PAUD nasional tuh dari mereka. Oh ya? Iya. Di tiap kecamatan di Kabupaten Waikanan itu punya masing-masing pentolan itu, Bang. Yang gerakin teman-temannya. Itu yang aku senang. Aku juga pernah keliling di Tulang Bawang. Tulang Bawang Barat. Kalau Tulang Bawang Barat tuh pakai dana desa kami ya, baru-baru ini aja, tahun 2019 kemarin. Oh, ada ya? Aku di Tulang Bawang Barat. Pernah juga masuk ke Tulang Bawang Barat. Oh, desa-desa ke ini juga. Programnya sama? Programnya sama, pelatihan dongeng. Untuk guru-guru PAUD? Untuk guru-guru PAUD dan TK. Berapa desa ini masuk? Berapa ya Bang? Kecamatannya berapa? Kami tuh di misalnya ada 3 desa, ada 5 desa tuh di 1 titik. 3 desa 1 titik. Jadi itu sekitar 5 titik waktu itu. Pakai dana desa. Pakai dana desa. Workshop juga. Workshop. Karena aku kan jadi
komunitas dongeng itu terpilih di fasilitator provinsi P2KTD itu kan. Kami masuk di lamar oleh provinsi untuk itu. Jadi jadi kalau ada desa butuh apa gitu kami yang dipanggil gitu. Kebetulan ada pembangunan SDM-nya PAUD. Jadi Dakocan yang dan waktu itu mereka kendaraannya dongeng. Jadi aku keliling ke Tulangbong Barat. Jadi Tulangbong Barat sudah, Tulang Bawang aku sudah. Jadi kalau gue nyasar di karet-karet Tulang Bawang tuh gue udah tahu, gue nemuin TK aja. Anterin gue keluar. Tanggamus, Lampung Barat? Tanggamus itu enggak semua. Tanggamus itu Ulu Belu tapi tidak semua. Lampung Barat itu ada tapi tidak semua. Pesisir Barat itu semua kabupaten pernah lah ya. Pernah lah Bang, pernah. Kenapa Iin nggak buat semacam program yang sama dengan kabupaten yang lain? Kayak ini, tergantung pemerintahnya Bang. Tergantung kepala daerah lah itu. Gitu. Kepala daerahnya dia berpihak kepada PAUD, pasti dia tahu bahwa ini penting. Karena kan di mana-mana itu manusia pertama itu kan anak-anak PAUD. Tergantung kepala daerahnya berpihak pada otak atau tidak. Oh gitu. Iya. Ternyata tidak semua. Tidak semua. Bahkan Bandar Lampung juga tidak semua. Enggak benar. Aku Bandar Lampung tuh lebih banyak mandiri. Mengerjakan di Bandar Lampung. Bandar Lampung justru mandiri. Justru mandiri dan aku mencari sponsor ya untuk mereka. Kan rumah wali kota dekat. Kenapa enggak ini? Kenapa ini enggak datangi aja mungkin rumah dia tidak tertarik. Kami sudah melakukan ini loh Bu, di Waikanan 4 tahun nih, sekian ratus PAUD kami masuki sekian. Mungkin enggak penting kali ya. Tulangbong Barat sudah Bu. I don't know, abang tanya sama wali kotanya deh. Masih siap aja. Udah, Tulangbong udah. Iya. Kan gue tahu tempat beli beras bagus loh di Waikanan itu, saking sampai jengkal aja gue tahu. Apalagi wali kota kita sekarang kan perempuan. Ya mungkin gue belum punya kesempatan untuk wali kota pitching. Itu kan atau ibu bupati itu kan otomatis dia Bunda PAUD ya? Bukan. Oh enggak ya? Enggak. Istrinya yang otomatis Bunda PAUD. Jadi kalau di wali kota kita perempuan, dia harus menunjuk. Oh gitu. Dia harus menunjuk Bunda PAUD-nya. Gak mungkin Bang. Terlalu banyak pekerjaan. Sekarang siapa Bunda PAUD? Kota Bandar Lampung. Nggak tahu aku. Apalagi pandemi 2 tahun ini ya. Bener-bener blok gitu ya, nggak ngerti perduniawian gitu. Jadi seluruh kabupaten sudah pernah Iin dan Dakocan masuki. Ya, Lampung Selatan, mana-mana itu gua baik udah pentas maupun workshop. Pentas maupun workshop. Tapi sejauh ini kayaknya yang komunitas dongeng yang baru ada masih Dakocan aja. Ada Bang, udah ada. Udah banyak. Udah ada Bang. Ada yang udah ada di kabupaten-kabupaten tuh kan mereka tuh biasanya, "Mbak aku ikut dong Dakocan." No, enggak boleh. Bangun sendiri. Nah, apa aja tuh? Ada yang di Sewu, Dongeng Sewu namanya. Apa? Di mana itu? Di Pring Sewu. Oh, ada. Aku kan keliling juga di Pring Sewu itu. Motornya adalah? Motornya ada Bu, siapa sih nama ibu itu? Ini guru-guru rata-rata. Guru-guru rata-rata. Terus kalau di Lampung Tengah itu mereka bikin sebenarnya nama yang mereka pilih itu dari Jakarta juga sih. Hegemoni biasa. Selalu senang dengan pernak-pernik Jakarta itu kan, jadi merasa tidak yakin kalau nggak pakai nama itu. Sorry ya, gue kesel sama orang. Karena gue udah selalu bilang, udah bangun aja sendiri. Belum tentu daerah lain itu lebih bagus dari kalian. Jangan takut, ilmunya sama. Pede lah gitu dengan punya kita gitu. Ada, mereka punya, lupa gue namanya itu apa. Ada, terus di daerah Tulangbong ada, kalau di daerah Tulangbong Barat itu aku bikin kayak semacam forum gitu ya, tapi nggak boleh ikut Dakocan. Di Tulangbong Barat. Tulangbong Barat. Setelah pelatihan itu mereka punya ini sendiri. Jadi mereka tuh ngedongeng itu di taman-taman desa. Berapa digilir sama mereka. Giliran ini, PAUD ini. Mungkin berhenti karena pandemi, Bang. Karena nggak boleh berkumpul itu. Sebelum pandemi itu berjalan. Tapi untuk konteks provinsi belum ada semacam organisasi persatuannya belum ya ini? Belum. Kayaknya perlu dibikin juga itu. Kayaknya memang perlu sih. Dulu sih pengen bikin itu ya. Jadi kira-kira berapa selampung ini? Ada berapa grup dongeng? 10 mungkin ada. 10 ada ya? 10 ada. Di yang pribadi sendiri juga ada kok. Ada banyak kok yang gue lihat ada. Dia ada kelompok literasi, ada dongeng, mendongeng kemana. Kayak ini aku dongeng ini, silahkan. Ada ya. Mereka lapor biasanya
biasanya itu nyuwun sewu gitu. Ngapain sih lo orang lapor-lapor gitu? Udah lapor aja. Yang penting paham ilmunya. Tidak semua dongeng bisa diceritakan buat anak-anak. Itu yang aku selalu cerewet itu Bang. Soal kontennya apa gitu. Kalau dia udah macak-macak bikin cerita hahi-hahi pasti gua ngamuk. Karena percuma yang gue ajarin itu kan. Bukan soal tekniknya nomor 2 lah sebetulnya. Teknik nomor 2 deh. Semua orang punya skill, punya cara ini kan. Cara untuk kedekatan dengan anak-anak itu kan semua orang tuh pasti punya naluriah lah untuk berdekatan dengan anak. Tapi kontennya itu harus benar. Masalahnya bahaya Bang. Alpha Theta itu kan semua terserap. Ketika dia cerita, ini ada pengalaman ya. Pengalaman temanku tuh pendongeng di Jakarta, dia pernah diminta untuk menceritakan Malin Kundang pada anak-anak usia SD kelas 3 ke bawah. Dia udah bilang, jangan Malin Kundang, tapi ini hari ibu. Kita harus membuat anak-anak itu menghormati ibunya. Iya, tapi cerita lain aja, nggak usah Malin Kundang. Negatif. Nah, itu dia Bang. Toto kesimpulannya apa kata anak itu? Untung mamaku bukan orang Padang. Celaka kan? Celakalah orang Padang, kasihan ya mamanya suka ngutuk, mamaku enggak. Oh iya, ada yang komentar ada, gitu. Bang. Iya. Serapannya kan gitu. Serapannya gitu loh. Iya. Dan celakanya hampir rata-rata cerita rakyat di kita itu semuanya berisi hujatan. Ya kan? Berisi hujatan, berisi kutukan. Ini menarik ini. Berisi keputusasaan. Ingat cerita Pak Belalang? Kalau di Lampung itu judulnya Sukai Cambai, di Jawa itu terkenal dengan Pak Belalang, yang ada seorang ibu punya anak 3, punya bayi, miskin, suaminya karena paceklik nggak bisa panen, dia mengumpulkan belalang, anaknya kerjaannya berantem di rumah, bla bla bla, berantem di dalam lumbung padinya itu dan belalang itu terbuka keluar semua dan mereka nggak punya lauk makan. Ibunya menangis karena takut suaminya pulang nanti marah-marah. Rupanya lakinya otoriter kan. Terus kemudian dia ini ngebuat marah pada anaknya karena dia tidak sanggup untuk marah. Dia berlari kepada batu. Batu belah batu butangkup. Telanlah aku. Yang tersisa dari ibu itu adalah gerai rambutnya yang panjang dan dari situ air matanya mengalir di batu itu, air susunya mengalir, adiknya cuman bisa aji gila buset gue bilang di dongeng. Apa yang dipelajarin anak dari dongeng itu? Kalau kau putus asa, kau boleh bunuh diri. Ya. Nanti kita ngobrol soal konten. Menarik itu. Jadi semakin banyaklah pendongeng di Lampung ini, dan juga sejak itu semakin marak lomba-lomba dongeng. Ya, sejak itu semakin marak lomba-lomba dongeng. Kami pernah minta secara khusus ya kepada Impaudi dan Koptk waktu itu. Udah sini kami aja yang ngadain. Pemenang hasil ini kalian bawalah ke Jakarta di lomba guru-guru nasional. Kalau di nasional marak juga ini? Ada marak Bang. Bukan masuk ke dunia dongeng ini? Dunia dongeng, Jawa iya, di Jawa itu justru lebih banyak. Jauh kita ketinggalan. Maksudku maraknya ya. Iya. Maraknya itu kita di Jakarta itu menjadi sangat-sangat profesional Bang. Pendongeng itu bengengkeng Bang, dibayar mahal. Oh di Jakarta. Sekolah-sekolah internasional itu mengejar pendongeng. Di kita apalah itu. Tapi korelasinya tetap ke dunia pendidikan ya? Korelasinya ke dunia pendidikan. Jarang yang ada. Misalnya dia mau program sosialisasi tentang narkoba nih, BNN nih, itu pendongeng yang dipakai untuk ke anak-anak. Oh iya. Pendongeng. Ada keluarga pendongeng di Jakarta itu yang dia kemana-mana keliling tuh. Jadi profesi ya? Jadi profesi Bang. Jadi profesi. Di Jawa dan lain-lain? Di Jawa itu jadi profesi. Di Jawa terutama. Marak juga nggak? Maksudku ke sekolah-sekolah? Iya. Mereka tapi kalau untuk sekolah-sekolah mereka tuh dipanggil ya secara profesional, bukan kayak kami yang punya program keliling sekolah. Gitu. Mereka dipanggil, dikontrak oleh sekolah mana untuk bikin apa gitu. Terus ada festival dongeng internasional kan? Ada ya? Ada festival dongeng internasional Indonesia itu di Jakarta. Teman-teman Ayo Dongeng itu memanggil kawan-kawan pendongeng dari luar, dari Singapura, dari Jepang, dari mana-mana itu untuk mendongeng di Indonesia. Dengan ditranslate ya anak-anak. Dan itu marak yang datang. Jadi setiap reguler ya festival dongeng? Setiap tahun tuh ada. Setiap tahun tuh ada. Festival dongeng internasional Indonesia itu ada. Nanti ke festival dongeng Bandung, terkeliling lagi kemana. Ada orang luar negeri juga? Ada.
Itu memang linknya teman-teman kan. Teman-teman ya. Ya kami kan ada forum dongeng nasional kan. Oh, ada ya. Ada kami di forum dongeng nasional. Belum pernah ketemuan bareng, tapi selalu ada diskusi gitu di dalam situ. Ada ya. Ada. Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan marak virtual kan kawan-kawan. Dan aku juga beberapa kali kan ikutan Mbak ngisi yang untuk Jayapura ini mana-mana gitu. Jadi virtual nanti anak Jayapura yang ini. Jayapura gitu. Itu ngomong-ngomong Jayapura, Iin juga pernah mendongeng ditangkap Mabes Polri ya. Ditangkap ya. Jadi pernah Dakocan, Iin Ambang Ipan itu teman-teman pernah ditangkap oleh Mabes Polri untuk mendongeng ke Papua ya? Ya, di Papua, di Pegunungan Tengahnya, Bang. Oh. Jadi bukan di Jayapuranya. Sebulanan gitu, di sana? Ya, 20 harian. 20-an. 15 sampai 20 harian lah. Seru? Ya, seru dan nyeri-nyeri sedap. Gimana responnya? Wow. Gimana? Kalau responku, aku nangis ketika dongeng pertama. Masya Allah, alhamdulillah, gua ada di dunia Indonesia Barat. Jangan itunya aja. Maksudku respon anak-anak. Anak-anaknya, anak-anak Papua itu afeksi datar, Bang. Oh. Jadi gua harus afeksi datar dalam ekspresi itu mereka tuh kurang ya. Untuk itu kurang banget. Jadi gua harus menambah energi gua untuk bercerita. Because apa itu? Nggak tahu, nggak ngerti. Gue harus punya lebih lama di sana dan gue meneliti. Tapi gue punya asumsi dasar, tapi nggak mungkin gue omongin karena ini masih asumsi gue gitu kan. Nah, jadi harus butuh. Mungkin karena konflik, mungkin karena apa gitu. Butuh effort yang programmu apa itu? Trauma Healing ya? Trauma Healing bersama dengan Mabes Polri itu kalau nama program besarnya itu Polisi Piajar Sekolah. Gurunya KT, jadi polisi yang ngajar. Polisi yang ngajar. Itu ya? Ya gimana lah. Abang bayangin aja. Baik juga polisi. Oh, baik polisi di sana. Ya memang itu kan kampanye polisi proletar atau apa gitu, yang polisi sahabat masyarakat gitu loh, Bang. Polisi jadi dia punya sisi humanisnya gitu kan, nggak hanya sekedar. Dan itu tidak basa-basi ya? Itu nggak basa-basi. Kalau di Papua nggak basa-basi. Itu nggak basa-basi. Kalau di sini, gua berani jamin itu nggak basa-basi karena itu taruhannya nyawa ya, men. Taruhannya nyawa. Kalau di sini kayaknya basa-basi. Nggak pernah ada, nggak pernah ada barang polisi di sini aku. Dan gitu ya? Di sana itu taruhannya nyawa. Bahkan teman-teman polisi pun taruhannya nyawa karena kami ke daerah konflik. Jadi sungguhan di sana. Sungguhan. Yang namanya pakai jaket anti peluru itu ya bener ya itu. Kalau udah di daerah yang benar-benar merah, daerah merah benar-benar. Oh ini nih pusatnya KKB Kak. Hari ini kita harus pakai jaket. Karena kita ke sana naiknya mobil. Berapa jam? 4 jam. 4 jam cuy, 4 jam. Jalannya gini-gini. Itu sudah pakai jalan Trans Papua. Bayangkan kalau sebelumnya bisa 8 jam. Ada daerah yang namanya Dogiai itu. Kalau dari Paniai dan Dogiai dan iya itu kalau dari Nabire itu 8 jam, Bang. Jadi kata gue naik lembah apa namanya? Sungai mengalir indah di Jawa Taru. Tapi memang indah. Iyalah. Indahnya luar biasa. Pegunungan Tengah itu eksotik bener lah. Kalau di Sumatera provinsi mana ini yang paling bagus dunia dongengnya ini? Maksudku pengembangan dongeng ini. Nggak ngerti ya, aku pernah ke Palembang dan mereka nggak ada tuh pelatihan-pelatihan yang ini. Oh jarang juga aku pernah ke Sumatera ini jarang juga. Ada pendongeng di Palembang. Grup-grup di provinsi lain apa di Sumatera maksudku? Ada kok, Kak Inuk itu di Palembang. Terus siapa sih yang di Aceh itu apa? Yang kalau ini Agus Pemtoh. Agus Pemtoh ya. Dia juga sendiri. Sendiri ya. Bang Agus itu sendiri. Dan Jakarta dia kok. Dia di Jakarta, dia lebih ke profesional. Kalau untuk komunitas. Intinya memprihatinkan. Iya, memprihatinkan sih, Bang. Intinya. Iya, memprihatinkan. Kalau Jawa kawan-kawan di timur malah lebih aktif. Gerakannya lebih Kak Heru, mereka itu lebih aktif. Tapi ya terseok-seok juga. Kalau Jawa seluruh provinsi ada? Ada. Jawa seluruh provinsi ada. Grup ada. Rame, Jakarta rame. Bandung itu rame. Bandung rame. Jawa Timur ada. Kok bisa gitu sih? Jawa melulu yang bagus ya, gitu loh yang rame. Mungkin di Jawa itu lebih ini ya. Cerdas. Secara kebijakan lebih cerdas kan. Hah? Ini nggak tahu aku ya.
Kita ini Sumatera ini. Sumatera. Aku pernah ke Palembang itu ke 15 sekolah. Tapi dia juga mengundang sekolah lain juga untuk datang ya. Kutanya pernah nggak ada begini? Enggak. Tapi itu tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa ya aku di Palembang gue ya, lupa aku. 2011 atau 2012 gitu deh ya. Mungkin setelah itu ada. Mungkin ya. Itu juga pihak swasta yang ada. Dengan embel-embel mereka jualan produk kan. Tapi kalau yang kayak grup kayak ada Kocan nggak ada di Palembang. Pribadinya Kak Inuk ada. Dia sendiri. Grupnya mungkin dia ada grup ya, tapi aku nggak tahu beranggota berapa. Pribadi ada. Pribadi dia ada. Tapi tidak melakukan workshop kayak dia diundang untuk memberikan workshop oleh. Tapi tidak semasif Dakocan lah. Tidak semasif Dakocan. Aku boleh bilang itu tidak semasif Dakocan. Yang punya akar rumput itu boleh dibilang kalau Jakarta kan mereka tidak punya akar rumput, Bang. Mereka kan lebih profesi ya sendiri. Tapi kalau yang dibuatnya semacam gerakan, aku bisa bilang Dakocan itu termasuk yang pioner. Leading pioner. Bengkulu kosong. Bengkulu aku nggak pernah. Jambi kosong dan lain-lain kosong juga. Nah, Sumatera Barat mungkin ada ya. Ya harusnya dong, kan orang itu kan kuat dong Sumatera Barat. Pinter ngedongeng kan? Aceh harusnya ada sih. Iya, bisa dagang apa aja mulai dari batu sampai apa kan? Iya, orang-orang Sumatera Barat kan memang dilengkapi dengan kemampuan verbal yang luar biasa kan. Nah, kita ke lomba jadi marah nih, lomba dongeng ada ya ini. Siapa aja yang suka ngadain lomba dongeng ini kalau di Lampung ini? Dari ini sih. Untuk guru-guru gitu. Kantor bahasa ya? Kantor bahasa. Terus perpustakaan. Di dinas perpustakaan itu biasanya anak-anak. Pesertanya anak-anak, literasi kan dia ininya. Terus kemudian himpaudinya. Terus sering kok marak kok. Di Lampung tuh marak. Positif nggak? Positif. Apa signifikan nggak maksud? Kalau ngukur signifikan gua nggak bisa ngomong ya signifikan atau enggak dengan gerakan dongeng di Lampung ya. Tapi sepengetahuanku sih sekarang itu udah kayak jadi candu gitu loh guru untuk bisa mendongeng itu di Lampung. Jadi kalau mereka tuh bisa dongeng itu kayaknya bangga gitu. Artinya signifikan lah. Signifikan lah ya. Nah, mutunya gimana? Mutu si lomba ini sendiri? Mutu si lomba bagus, Bang. Bagus. Anak-anak orang dewasanya itu tuh kelihatan banget nih kalau dia udah ikut pelatihan dia akan tahu nih Bang, setelah struktur itu dia paham bagaimana bercerita. Strukturnya dramaturginya itu ada. Kemudian pemilihan ceritanya juga dia sangat paham bahwa bercerita itu kendaraannya adalah bahasa. Jadi dia bahasanya itu tertata, SPOK-nya itu lengkap. Karena banyak juga guru yang mereka bikin sendiri ya? Rata-rata biasanya bikin sendiri. Aku tuh selalu menyarankan kalaupun ada adaptasi karena itu belum tentu cocok untuk anak. Yes. Nah, itu masuk kita masuk ke konten yang ingin bicarakan tadi. Karena itu pasti jadi problem ya. Nah, tentu kan. Gimana tuh? Nah, kalau di workshopnya ada Kocan tuh pasti ada materi itu. Konten. Cerita itu pasti. Baik dia membuat sendiri atau mengadaptasi cerita yang ada, menyesuaikan dengan kemampuan berpikirnya anak. Usia berapa sampai berapa, sampai berapa gitu. Kan ada ini kalau secara ilmu kan anak usia 2 sampai 4 tahun atau anak usia 2 sampai 3 tahun itu dia nggak perlu lah terlalu rumit-rumit menceritakan main kundang, ya bener aja. Nah itu masuk mikir aja nggak bisa, belum bisa lah. Coba paparkan dulu, jelaskan dari segi kontennya yang kayak mana kan ini nanti ada yang nonton. Dari segi ini aja pemilihan karakter, tokohnya yang mau dia masukin. Ya kalau dia usia 2 tahun ya kenalin aja yang kecil-kecil aja lah. Misalnya tentang sepatunya dia, warna bajunya dia, satu tokoh aja, tokohnya ya anak itu. Atau dia misalnya ada harimau kecil yang suka banget gosok gigi dan gitulah ya, dengan imajinasi dia. Ketika di umur 4 sampai 6 tahun itu ya 2 sampai 3 karakter lah. Bisa. Dia udah bisa. Kemampuan kognitifnya udah bisa. Dan di usia 7 tahun ke atas itu bisa 4 tokoh itu udah bisa dia. Jumlah tokoh juga mempengaruhi Bang. Karena itu bergantung dengan rumit tidaknya cerita. Yes. Dan anak-anak itu kan harus nge-link and match ini tokoh satu ini dengan tokoh ini apa hubungannya. Ya kan? Sehingga terjalinlah jalan cerita. Dari jalan cerita kalau dia ngerti, kan dia bisa paham maknanya apa. Karena guru juga
gue bilang nggak perlu punya banyak-banyak karakter suara. Emangnya 100 karakter mau dimunculin sekali dongeng? Kan kagak juga. Kalau sibuk dia belajar suara, kapan dan dongengnya? Cukup dia punya suara-suara dasar aja, berat, kecil, melengking, rendah. Itu aja udah cukup untuk mendukung dongengnya gitu kan. Nggak perlu dia harus bisa ini, harus mirip-mirip begini. Kelar jadi guru udah mati baru dia dongeng. Kisah atau dongeng semacam apa ini yang seharusnya dihindari? Nah, satu. Dongeng-dongeng Indonesia itu banyak banget yang negatif katamu tadi. Yang negatif itu ya. Kayak batu belah, batu butangkup, yang ibu mengutuk anak gadisnya yang nggak mau mengakui bahwa itu ibunya, dibilang itu pembantunya. Terus dongeng tentang bawang putih, bawang merah, apa itu negatif itu ya? Itu negatif, Bang. Untuk anak usia tertentu itu negatif. Karena kan kayak gini, kalau karena aku kuliah di teknologi pendidikan, jadi akhirnya aku melihat bahwa harus ada afirmasi ketika dongeng itu disampaikan, maka dia setelah dongeng itu dicerna, anak harus diafirmasi. Tentu dengan diskusi yang bahasanya sesuai dengan ini dia ya, tahapan berpikir dia gitu. Nah, di dalam afirmasi itu kan kita harus membuat anak itu bisa menceritakan kembali nih. Menceritakan kembali tentang apa yang tadi dia dengar, apa yang tadi dia. Kemudian kita kuatkan. Sementara itu juga kita harus memberi ruang kepada anak-anak untuk berimajinasi dengan dongeng gitu. Tanpa harus memberi kesimpulan. Betul. Ya kan, enggak boleh. Jadi anak-anak apa bedanya kita sama nasihat? Jadi dibiarin dia, terus kemudian afirmasinya itu gini, tokoh mana yang kamu suka? Kenapa? Oh gitu ya? Ya harus. Kenapa? Aku suka ini. Gak apa-apa kalau misalnya dia pilih penjahatnya ya gak apa-apa juga. Itu sesudah sesi mendongeng misalnya? Setelah sesi mendongeng. Jadi begitu kan. Nanti dia, menurutmu kalau kemudian kita empatik. Oh ya. Afirmasi empati. Menurutmu kalau kamu berada dalam situasi itu, apa yang harus kamu lakukan? Atau misalnya kamu kamu bisanya kayak apa? Nah, kalau cerita-cerita yang tadi negatif itu betul sih ya, kita memberi gambaran ini gambar negatif nih nak ya, nggak boleh, jangan begini. Tapi belum pas untuk pemikiran kayak mereka gitu. Nanti salah tafsir. Tadi untung mama gue bukan orang Padang kata dia kan. Suka mengutuk. Atau dia nggak mau jadi pedagang kayak maling kundang ya kan? Repot kan, aku nggak mau jadi pedagang, nanti aku dikutuk katanya. Karena dia belum nyampe, pikiran itu belum nyampe. Dia masih dalam tahapan praoperasional, kita paksa untuk berpikir abstrak, ya celaka lah. Kenapa gitu ya cerita kita banyak? Karena gitu? kita memaksakan, orang dewasa tuh suka maksa, memandang anak kecil itu sebagai orang dewasa mini. Masa nenek moyang kita udah berpikir sejauh itu? Oh, zaman dulu tuh kita nggak punya siapa-siapa Bang yang bisa dilihat. Oh, lebih ngeri lagi. Lebih ngeri lagi. Otoriter Bang. Jangan disangke. Kita aja nggak melakukan penelitian. Buktinya ini ya, kancil dan buaya. Ini kesalahan, menurut gue ini kesalahan struktur pembahasan dan akhirnya ditangkap dengan sangat bodoh oleh generasi kita. Kancil yang cerdas. Ceritanya bagaimana si kancil ngakalin petani, maling timunnya, dan bisa melarikan diri dari penjara. Kancilnya cerdas men. Makanya lah jadi banyak lah korupsi itu kan, karena cerdas dia, karena dia bisa ngakalin. Dia bisa ngibulin, dia bisa melarikan diri dari penjara. Nipu-nipu buaya. Sama itu dia cerdas men. Seharusnya kan nggak begitu wacananya. Ya. Terus gimana nasib petaninya? Negasi jadi dia ya. Memang rumit sih Bang ya, rumit untuk Tapi itu mempengaruhi menurut? Itu menurutku mempengaruhi. Ilmiah nggak deh? Kami sepakat ya dengan teman-teman forum dongeng itu, jangan menceritakan kancil dengan. Nah itu juga melabel ya. Padahal kan nggak boleh nge-label. Maksudnya? Melabel bahwa si kancil yang buruk rupa misalnya. Kancil yang ini dia begini. Karena kan ada juga kancil yang baik. Iya. Zaman dulu tuh biasanya tuh dia melabel. Jadi otomatis anak-anak melihat serigala itu jahat aja udah. Sehingganya ketika melihat orang gondrong itu serigala. Iya. Kita sering merasa menjadi sangat di bawah ketika ada orang berdasi secara alam bawah sadar ya.
orang berdasi rapi begini nggak taunya koruptor. Jangan-jangan 90% dongeng-dongeng atau kisah-kisah rakyat kita itu pendekatannya negatif tadi ya, negatif tadi ya. Rata-rata. Meskipun tujuannya baik, tapi dia lewat sisi yang gitu. Kayak kayak cerita ini aja, cerita apa namanya, Timun Mas aslinya tuh ya, Timun Mas. Timun Mas itu kan kalau kita telaah ulang lagi nih di anak-anak, boleh dong berarti mengingkari janji. Kalau di Jepang mau mati Timun Mas pasti dikasih sama emaknya. Pride dia dong. Ini gua kasih nih. Perkara kemudian si raksasa itu misalnya ketelingsut apa kepleset atau apa mau makan Timun Mas terus kemudian Timun Mas melarikan diri, itu urusan lain. Tapi sebagai janji, ibu harus kasih. Satria kan? Satria, lu janji. Waktu masa dia bayi, lu janji, iya nanti umur 17 tahun gua kasih ke lu. Ya kasih, itu janji lu. Kita melingsur duluan. Kak lari, Timun Mas lari, jangan kerja. Kak bisa kayak gitu. Tapi kalau itu dikasih ke anak-anak, ya nggak nyanda pikiran dia. Makanya aku bilang jangan ceritain Timun Mas itu ke anak-anak usia 6 tahun ke bawah. Itu SMP. Salah baca. 10 tahun ke atas. Oh ada level-levelnya. Ada levelnya. Bukan dia tidak boleh, tetapi lihat levelnya. Lihat levelnya, lihat level audiensnya. Jangan dikasih yang cerita rumit, abstrak dan penuh dengan. Kan penelitian Colbert juga begitu kan, Bang. Dilema moral itu kan juga begitu. Ketika Colbert meneliti dilema moral itu kan anak-anak usia segini rata-rata cenderung menjawab hitam putih. Anak usia segini udah bisa nih dia, oh ini enggak deh, kalau dilihat dari sini gue akan begini-begini. Itu juga sama dengan cerita. Karena kan kita ngarahnya itu kan mengarah ke rasa empati itu kan. Emosional kan yang diarah itu kan. Gimana dia menjadi merespons empati terus kemudian dia melakukan. Ya kan? Itu kan menyadari, berempati, melakukan 3 ranah belajar itu kan yang diambil dari sebuah cerita. Siapa bilang jadi guru itu gampang? Susah. Berarti harusnya ada semacam penulisan ulang kisah-kisah ya ini ya. Rata-rata kawan-kawan di forum dongeng itu udah menyadari itu. Wah, ini celaka, jangan, mendingan kita tulis ulang, mendingan kita bikin, mendingan kita ini. Kayak gitu. Kami udah teman-teman pendongeng itu udah tahu itu. Profesor pendidikan sadar nggak itu? Aku nggak tahu. Atau dunia pendidikan sadar nggak? Celakanya di buku-buku bahasa Indonesia itu masih banyak yang. Nah itulah berarti kan nggak sadar. Berarti nggak sadar. Berarti yang baca, yang bikin kurikulumnya itu gimana ya? Masih temu itu, buset dah lu, buset dah pembunuhan gitu kan, ada di sini dan sering jadi itu tuh kemarin tuh di ini karena guru, orang tua dan guru sudah sadar ya, kupikir ya, materi online, belajar online jadi ada dongeng itu dari kementerian apa dari mana ya, aku awal-awal pandemi deh. Dia bercerita tentang bagaimana ini membunuh, itu kena protes seluruh Indonesia. Kan gue good, berarti para guru dan orang tua tahu. Mereka mulai tahu bahwa salah, ini nggak boleh, ini untuk usia sekian kok dikasih yang begini, dan dicabutlah video itu. Dan harusnya itu kan tim penyeleksinya dong. Melihat pentingnya dongeng ini. Harusnya ada semacam mata kuliah khusus bila perlu untuk FKIP Iya, benar. Di FKIP harusnya untuk mahasiswa pendidikan harus ada deh, Bang. Kenapa menurutmu harus ada? Ya dia nomor satu tentu keterampilan mengajar kan akan meningkat kan? Dari situ, gue ingat kata Renal Kasali, Profesor Renal Kasali. Indonesia ini menjadi mencele kebijakannya di bawah itu karena para pembuat kebijakan dan penyampai kebijakan itu nggak bisa ngedongeng, kata Renal Kasali, kata Prof Renal tuh. Kalau guru tak bisa mendongeng, gimana dia mau nyampain apa yang mau dipelajarin? Pasti dia kaku, muridnya pasti kesal. Coba lihat halaman sekian, rangkum itu terus yang dikerjain. Enak kalau dia ganteng atau cantik. Kan bisa terus dipandangin. Ini sudahlah galak. Aduh, wajah udah pas-pasan. Sudahlah galak, nggak bisa. Setidak-tidaknya kan dia bisa menceritakan apa yang dia ketahui lah. Kenapa ini begini? Kenapa rumus ini kayak gini? Nah, masih ada banyak orang memandang bahwa dongeng itu hanya khusus untuk cerita-cerita masa lampau.
Gua kesal juga sih kalau orang sudah bicara soal apa namanya itu Bang, kalau batasan-batasan arti itu apa namanya? Apa ini? Di dalam bahasa Indonesia itu artinya apa? Semantiknya apa? Iya, pokoknya persoalan ini nih segini batasannya. Oh, iya. Sudahlah. Jadi setuju. Orang bercerita dengan mendongeng aja beda. Ini lomba bercerita, bukan lomba mendongeng. Pengen gue cekek rasanya. Kesal. Oh gitu. Oh masih ada gitu. Bang. Itu masih. Celaka lah itu gue bilang. Sudah, gak usah pikirin soal itu. Oke, kalau bercerita lu pegang cerita kekinian. Kalau mendongeng lu boleh dah ngomong pada suatu hari di zaman masa lampau, dan itu doang bedanya. Cara berceritanya sama. Iya ya. Kepentingan untuk anak usia berapa yo sama. Ilmunya yo sama. Ngapa selalu berpikir soal batasan-batasan? Dongeng adalah paling konten aja sih ini ya. Konten terus intensi kini atau ya. lampau. Oh gitu. Iya, itu aja. Gimana itu? Ya kalau dia bercerita dalam pandangannya itu tuh, kalau bercerita itu ceritanya tentang sekarang. Tentang sekarang. Mendongeng itu masalah apa? Beda, Mbak, begini. Ya itu kan apa itu? Konten aja kan? Konten aja lah. Konten aja. Caranya sama. Sama. Kepentingannya juga sama. Iya. Selalu. Ya paling kalau dongeng kan ada intensi keedukasinya yang kuat ya ini ya gitu. Kalau gitu kan kalau bercerita boleh bercerita apa aja gitu. Ya. Karena dia kisah-kisah lampau dan kisah-kisah itu sudah terbukti. Mungkin itu ya. Jadi mengarah kepada nasihat-nasihatnya itu udah ada buktinya lah gitu kan. Kayak gitu. Ini nggak pernah ngobrol-ngobrol dengan pihak dunia pendidikan kah, kampus kah, baiknya ini jadi kuliah nih atau ada kuliah tambahan tuh apa istilahnya sih? Ya ada inilah. Nggak pernah ya? Nggak pernah aku. Tapi kau setuju bahwa harusnya itu dipelajari ya? Itu. Untuk semua calon-calon guru maksudku. Semua calon guru ya, bukan cuma dan fakultas hukum. Iya, fakultas hukum itu penting loh. Penting banget bagaimana dia mendongeng. Iya, perkara kan. Iya deh. Yunus tuh jago tuh dia. Yunus jago dia. Iya kan? Tapi jangan ke anak-anak kalau Yunus. Iya, nanti walaupun ceritanya lembut, anak-anaknya bisa jadi agak gimana gitu, tegang luar biasa. Oke, nah sekarang gimana menurut Diin kan medsos YouTube. Sekarang anak-anak tiap hari megang HP sekarang. Gimana apa yang bisa harusnya dilakukan? Nah ini yang agak aku tentang waktu di awal-awal pandemi itu, gue tuh merasa seolah-olah aku harus karena aku tuh paling menentang dongeng di depan media lain gitu ya. Beda ya? Terpisah itu beda. Beda ya, nggak organik ya? Nggak organik itu tuh. Karena kan kita itu bukan cuma sekedar bercerita. Kita tuh membangun kedekatan dan rasa percaya. Oh itu intinya ya? Itu intinya. Nggak bisa jadi virtual Di virtual itu rasanya gue yang mendongeng virtual tuh, aduh gini amat ya. Dan sudah banyak juga sih sebenarnya. Iya, itu kegelisahan kami ya, kegelisahanku terutama ya, kegelisahan teman-teman di komunitas dongeng Daucan. Tapi mau nggak mau harus begitu karena kita nggak bisa berkumpul. Tapi menurutmu memang dia harus bertemu langsung ya? Harusnya bertemu langsung, Bang. Bagaimana membangun kedekatan emosional beda Bang. Menatap mata itu beda. Anak-anak itu ya. Percaya itu nggak bisa kalau misalnya memang rasa percaya itu bisa dibangun, Dora baik kau tonton, selesai. Ya, banyak film-film. Banyak film-film. Kita lebih kalah dari mereka. Warna mereka bagus-bagus, SpongeBob dan lain-lain. Betul. Masalahnya adalah kedekatan, bangunan emosi itu bisa dibangun lewat tatapan mata dan jarak yang dekat. Yes. Jadi walau bagaimanapun kayaknya dia harus ketemu ya. Fitrahnya manusia itu komunal, Bang. Tetap aja lah. Aku lebih setuju untuk dia bertatap muka, bertemu, berdekatan. Ketika dia cerita anak-anak itu, misalnya ada agak kan mendongeng. Jadi ada mendongeng itu anak-anak itu unik, Bang, unik banget. Kita nggak bisa terlalu berekspresi, tapi tidak juga bisa tidak berekspresi. Jadi harus di batas ambang. Bagaimana bisa membuat sesuatu yang menakutkan itu jadi ketawa-ketawaannya anak-anak. Itulah pendongeng yang cerdas dan jarang yang bisa. Jarang yang bisa. Dan Agus PM Toh itu termasuk salah satu orang yang berhasil. Iyalah.
keren, asik dia, padahal itu cerita itu jadi banget, kayak menertawakan situasi ya, menertawakan ya kayak satirnya di dalam teater gitu ya. Nah anak-anak tuh ternyata juga punya ruang itu. Gitu. Ngerti mereka itu. Kalau lu jadi harimau kemudian lu udah kayak harimau, kabur kayak harimau beneran. Kabur dia. Celaka lah itu. Nggak mau lagi dia denger dongeng. Tapi kalau misalnya kita bisa berhasil memainkan itu dan dia tahu bahwa kalau ada analoginya harimau ya, harimau orang jahat, lu nggak boleh deketin, nah itu udah berarti dongeng lu berhasil. Dia pengen nyubit tapi dengan takut tapi sekaligus mau gitu, itu berarti lu berhasil. Seru kayak gitu kan. Dan itu nggak bisa dicapai kalau pakai virtual. Nggak bisa. Nampaknya ya justru harus sekarang ini harus ditambah frekuensinya ini ya, serbuan global ini ya. Harus lah, orang tua deh. Orang tua. Jadi key-nya ini di orang tua. Key-nya di orang tua. Dan guru. Orang tua. Ya mau nggak mau. Kami tuh punya program 20 menit yang memukau namanya. Oh, apa itu? Itu ya mau tidak mau dalam waktu 1 malam kamu harus nyediain 20 menit buat anakmu. Ya bermain, yang ngedongeng. Oh, harusnya. Tanpa ada gangguan gadget, nggak ada gangguan televisi, Gadget, nggak ada gangguan telepon. No. Dan itu kalau dia memulai itu dari anak-anaknya kecil, orang tua akan takjub betapa cerdas anaknya. Jangan ada video nih baru-baru ini beredar ya, dan itu memang udah penelitian ya di sana. Dan kami di komunitas dongeng melakukan itu. Jangan pernah meremehkan cilukba pada anak-anak. Cilukba itu permainan kecil. Tapi itu bermanfaat. Apa manfaatnya cilukba? Anak-anak itu kan butuh perhatian ya, butuh perhatian, dan dia butuh untuk senang. Kalau dia senang, hormon dia kan hormon baik, hormon senang positifnya itu akan memicu cara kerja otak dia. Neurotransmitter menjadi sangat lancar. Neurotransmitter yang lancar itu akan membangun sinapnya nyambung antara satu sinap dengan berapa sinap yang lain, kan 20 ribuan ya, satu sinap tuh ke 20 ribu sinap. Dendrit menjadi rimbun. Dendrit rimbun, cerdaslah anak kau. Bayangin. Bisa banyak. Bisa banyak. Orang hanya bisa dari cilukba aja sebenarnya. Oh, maksudnya triggernya itu. Triggernya. Hanya dari permainan-permainan kecil. Itu hanya akan dari dongeng. Men-trigger banyak banget. Sekian miliar saraf. Karena kan nggak mungkin kita dalam sehari itu nggak marah. Itu hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Orang tua mana yang nggak pernah marah sama anaknya? Marah terus malah. Nah, sekali marah, sinap itu akan putus kan di anak-anak. Oh gitu ya? Iya, jadi kan harus ada imbangannya, Bang. Gimana caranya membangun? Kalau nggak PA lah di anak itu di tiap hari dimarahin, nggak pernah dikasih bahagia itu. Tapi kalau udah tua kayak Ando gitu masih lupa, nggak ngaruh lagi ya? Iya. Dia hanya bisa dipecahkan dengan membaca buku banyak ribuan. Iya. Enggak, kalau baru dia nyangkut sinap satu sama sinap lain. Kalau ngaruh maksudku setelah ketemu Ando aku akan cilukba. Kan sama tahu dia jadi lebih ngangkat kan? Lebih ngangkat. Udah mau berakhir kita coba Iin jelaskan apa manfaat dongeng itu biar nanti banyak yang dengerin. Jadi apa sebetulnya manfaat dongeng itu? Banyak banget, Bang. Yang pertama, kita itu mengembangkan potensi kemampuan mendengar ya. Oke. Kemampuan mendengar anak. Karena sekarang itu udah susah anak-anak mau ngedenger itu. Sebab orang tua itu kalau manggil anaknya itu menyimak sebetulnya. Menyimak ya. Orang tua itu anak-anak tuh malah menyimak itu ada cerita, ada analoginya tuh gini. Kalau kita manggil anak biasa itu nyuruh, kalau nggak marah nyuruh. Jadi anak-anak tuh kadang-kadang suka pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak dengar. Kalau dia kemampuan menyimak lemah juga yang malah itulah dia yang lain. Nah dongeng itu mengembangkan potensi ya, kemampuan dia menyimak. Karena kan verbal ya. Jarang ada gerakan yang berlebih itu kan jarang. Terus kemudian emosionalnya, empati dia, simpati ya. Kemampuan verbal. Okay. Dia mengenal banyak kosakata dan cenderung anak-anak itu kepingin menirukan. Oke. Jadi ketika sudah selesai atau di tengah-tengah cerita, biasanya mereka motong dan dia sibuk nih mengurai
kata-kata dan cerita dia, dan itu bagus. Itu bagus. Jangan disegah. Jangan disegah. Jadi orang tua dia punya nih core cerita yang ini nih. Nanti anaknya kalau nyambung, iya sambungin lagi, balikin lagi ke cerita itu. Ada diskusi, analisa. Analisa juga ya. Diskusi di dalam dongeng kan. Dia menganalisa jalan cerita. Dia menganalisa apa makna yang kejadian dari cerita yang dia dengar itu gitu. Terus kemampuan sosial. Maksudnya kemampuan sosial? Dia kan melihat cerita itu kan. Dia melihat. Dia melihat, oh begini. Oh, dia mengolah di dalam. Dan banyak lagi, Bang. Rata-rata tuh hampir multiple intelligence itu bisa dikembangkan, kena semua. Dari bahasa, terus matematis. Matematis itu bukan bicara soal matematika 1+1=2 ya. Anak bisa berlogika ketika orang tuanya salah nih. Kok gitu, Bu? Logik kan? Kan gini. Itu matematis juga ya. Matematis. Logik dia di situ. Dan yang juga pasti juga kena manfaatnya kan adalah apa namanya ya? Dia mengekspresikan diri. Mengekspresikan dirinya ya. Itu dia lebih pede, lebih artikulatif. Lebih lebih mampu ya. Karena kan gini, kalau aku baca tuh ya. Jadi anak-anak yang sering marah itu biasanya itu karena dia tidak mampu merealkan abstraksi di kepala dia nih. Nah, anak yang akan merealkan abstraksi ini kan butuh kendaraan, Bang. Kendaraannya adalah bahasa toh. Mengaktualisasikan abstrak di kepala itu kan kendaraannya adalah bahasa. Nah, kalau dia tidak mempunyai banyak kosakata, nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah dengerin orang dewasa bercerita, dia tidak punya distribusi itu dan dia cenderung ngamuk. Anak yang nggak ketahuan maunya apa pasti dia ngamuk karena orang dewasa nggak paham dia mau apa, dia tantrum lah itu kan. Jadi dongeng itu sendiri itu memang media yang memfasilitasi untuk anak berkendaraan itu gitu, memakai kendaraan bahasa itu. Kalau dia lama kependem jadi nanti pas mahasiswa gedong. Nggak bisa ini biasa mengungkapkan. Ya itu manfaatnya ini ya. Nah, sejauh ini Iin sendiri atau komunitas Dakocan gimana support pemerintah? Kalau untuk Dakocan sendiri sih gue pikir ada banyak ya support ya. Mungkin karena kami pendahulu ya. Mungkin karena kami pendahulu jadi baik pemerintah Lampung terhadap Dakocan. Ya baik tak baik ya. Pada masanya baik, tapi sekarang ini udah jarang sih ada pelatihan. Misal aku lebih banyak kepada calon-calon guru. Berarti respon pemerintah baik. Baik. Untuk dongeng itu sendiri kan karena memang masuk di dalam kurikulum ya, Bang. Oh, ada ya? Iya, jadi sebenarnya dongeng itu adalah kewajiban guru setiap hari. Jadi lebih cerah dongeng ketimbang teater. Maybe. Tapi aku nggak tahu ya waktu memilih itu nggak ngerti ya. Termasuk terhadap puisi ya. Puisi lebih cerah ya? Dongeng ya. Iya ya mungkin ya. Karena dia include, Bang, di dalam apa namanya? Strategi membangun manusia Indonesia dari nol itu ya, dari dini itu ya. Ini? Oh iya, Bang. Bukan di kebijakan-kebijakan kita? Iya. Eksplisit. Jadi di PAUD itu sendiri, di PAUD sendiri itu dia kayak role apa sih, kayak aduh kok gue lupa ya, lama sini nggak kuliah ini. Kayak misalnya kurikulumnya PAUD, dia menyebutkan dongeng, kata dongeng. Bercerita dongeng. Oh. Scaffolding, Bang. Itu jadi scaffolding pembelajaran hari itu. Jadi jembatannya itu memang harus cerita, dongeng. Jadi mau nggak mau, kalau lu guru PAUD, maka lu harus punya kemampuan mendongeng, kemampuan menyanyi, kemampuan menari. Jangan salah juga, kalau nggak punya kemampuan menyanyi, kau nggak bisa membaca angka not itu dengan benar, jangan coba-coba nyanyi ya. Nanti dia jadi berubah dan itu terbawa sampai dewasa. Oh gitu, mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Nanti balonku ada 5-nya bukan balonku ada. Ini akibat guru-guru dan orang tua yang nggak bisa nyanyi dan nekat. Kau percaya bahwa usia itu sangat mempengaruhi? Percaya? Aku percaya. Karakter itu mengeras ketika di umur 10 tahun. Oh gitu? Ya. Sebelum itu
maka berilah. Sangat responsif ya, kayak spon ya kan, ya, menyerap apapun yang ada di ini dia. Cukup sediakan situasi yang menyenangkan, alfa dan theta ketika dia mau tidur, atau di treatment dengan situasi yang sangat menyenangkan, jangan beta, ceritalah kamu, semuanya akan masuk ya. Kalau di teorinya kan itu akan mengendap menjadi disimpan di alam bawah sadarnya dan akan keluar menjadi perilaku dia di masa datang. Kelak ya. Jadi nggak bisa kayak jual tempe, beli tempe, lu bikin tempe hari ini lu jual, lu dapat duit, nggak bisa. Jadi itu jadi terus. Ya, dan dongeng tentu dengan teknik dan konten yang benar akan menjadi bahan yang bagus ya, untuk menstimulus dia dan lain-lain ya. Betul bang. Tapi itu juga kan memang harus terus jadi manusia. Gue pikir gini, seni itu nggak bisa dipisahkan dari manusia Indonesia gitu ya. Seni sendiri ya. Misalnya ini anak-anak nih udah diinin dongeng ya. Oke ya, dia udah dapat nih ya, sampai dia usia SD tuh dia kaya dan kenyang dengan itu. Tapi ketika SMP dia juga tetap harus ditreatment itulah. Ada lagi dengan jenjangnya yang berbeda gitu kan. Artinya kalau memang kita mau dapat manusia Indonesia yang cerdas lahir batin, ya pemerintah ya harus cerdas lah. Ya, menyusun strategi itu gitu loh. Bahwa misalnya di SMP dia mulai dikenalkan dengan dunia teater. Macam-macam lah ya. Macam-macam. Jadi teater itu tidak berdiri sendiri sebagai kesenian toansi gitu. Dia bagian dari pendidikan, membangun manusia gitu. Harus gitu, seharusnya kayak gitu. Karena itu nggak bisa bang. Seperti halnya dongeng yang oke lah ya, dongeng mendapatkan sesuatu yang baik ya, karena itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan untuk anak usia dini. Tapi kan manusia itu berkembang. Dia nggak selamanya di usia 5 tahun atau 10 tahun. Anak ini kan menjadi manusia dewasa. Kalau dia di bangunan 10 tahun dia bagus, maka di ininya dia meleceh-meleceh juga dia. Jadi perlu dongeng-dongeng selanjutnya. Dengan abstraksi yang lebih maksudku lebih berdasarkan dari kemampuan kognitifnya si anak, dan itu adalah disesuaikan terus-menerus ya. Disesuaikan terus-menerus bahannya. Ya teater lah. SMP udah bisa sebetulnya teater. Udah bang, gue aja main teater SMP kok, udah bisa lah. Udah bisa. Jadi nggak ada itu, misalnya teater itu begini, nggak bisa. Kudunya sebagai pengambil kebijakan kebudayaan Indonesia masa sekarang nih ya, harusnya nih yang begini nih juga dipikirin gitu loh. Oke. Ya sekarang apa pesan Iin untuk teman-teman guru, teman-teman apa? Silakan, apa ada yang mau disampaikan Iin berkenaan dengan dongeng ini? Ya? Sedain aja lah waktu. Nggak usah banyak-banyak, bermainlah dengan anak, buang semua aktivitas yang lain. Nanti ketika mereka SMP kita tuh udah kehilangan masa-masa itu. Jadi ketika dia masih ada bersama kita ya manfaatin. Kalau aku tuh slogannya ibu dongengi aku dong, atau ayah dongengi aku dong. Ada yang unik ya, Tuhan itu kan membuat perempuan itu kan sebagai madrasah pertama buat anaknya ya. Tapi laki-laki, bapak yang dekat dengan anaknya, yang mampu berbagi kasih dengan anaknya, menjadi teladan buat anak-anaknya, itu anak-anak yang dekat dengan ayahnya itu cenderung menjadi lebih cerdas ketimbang anak-anak yang tidak dekat dengan bapaknya. Jadi peran laki-laki dan perempuan sama di dalam rumah itu sama. Bagaimana dan bujang-bujang kita yang tidak dekat dengan bapak ini? Dia harus menjadi penyeimbang, Bang. Pantesan, aku baru paham. Iya, iya. Ayah itu kan sumber inspirasinya luar biasa loh. Kalau main dengan bapak itu kan memerlukan effort yang lebih tinggi. Iya, kalau main sama laki mak kan biasa gitu aja. Musuhan biasanya laki sama laki. Nggak bisa, nggak boleh. Justru penting juga. Penting sekali peran ayah itu buat anaknya. Dengarkan ya para bujang-bujang yang mau menikah ya, jangan segan-segan untuk mengasuh anakmu. Atau lakukanlah rekonsiliasi kembali dengan bapakmu. Betul, lakukanlah rekonsiliasi. Biar ada perubahan. Biar agak cerdas. Oke, In, makasih ya In ya. Thank you In ya. Thank you In sudah hadir sini In. Terus sehat, terus amin, produktif. Demikian teman-teman
Lampung Kultur sekalian, kisah inspiratif, proses kreatif, juga pemikiran-pemikiran dari Iin Mutmainah Zakaria tentang dunia dongeng di kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mulai sekarang marilah kita kembali mendongeng. Yep. Untuk anak-anak kita, untuk pacar kita juga boleh. Bolehlah didongengin. Nah, kita mendongeng lah intinya, terutama dongengi dirimu sendiri dan cita-citamu yang lebih baik. Thank you.